Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi al-aliyyil a'la. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ali, yang maha tinggi. Al-a'la, sama, yang maha tinggi. Al-waliyil maula. Allah Subhanahu wa ta'ala waliyuna. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah al-wali, yang menjaga, memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada orang-orang yang beriman. Dialah al-maula. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maulanya orang-orang yang beriman, penjaganya, pelindungnya, penolong bagi orang-orang yang beriman. Alladzi khalaqa fa ahya. Yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan. Fa ahya, dan dia juga yang mematikan. Dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk, yang menciptakan kematian dan sekaligus kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakama ala khalqihi bil mauti. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan atas makhluknya kematian. Wal fana, kepunahan. Wal ba'thi ila daril jaza. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan kebangkitan. Ya. Kebangkitan atas makhluknya, manusia, jin, dan juga makhluk Allah yang lainnya, ila daril jaza, menuju tempat pembalasan. Darul jaza adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, dinamakan darul jaza. Ya. Hari yang diawali dengan hisab dan diakhiri dengan jaza, balasan dari amal perbuatan kita. Itulah hari kiamat, hari yang diawali dengan hisab. Semua dari kita kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di dunia ini, dan akan diberi balasan dari apa yang telah kita perbuat. Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 17, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Itulah hari tujza kullu nafsin bima kasabat, yang setiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang telah dia usahakan. La zulmal yawm. Pada hari itu sama sekali tidak ada kezaliman sedikit pun. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya, sangat cepat hisabnya. Itulah darul jaza, yaumul qiyamah. Allah tetapkan itu bagi makhluknya, bagi manusia, jin. Wal fasl wal qada. Allah juga menetapkan adanya hari al-fasl. Al-fasl, ya, hari kiamat. Inna yaumal fasl miqatuhum ajma'in. Dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan
Inna yaumal fasl. Sesungguhnya hari al-fasl. Al-fasl, ya, pembeda. Hari yang akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang kafir, mana orang-orang yang munafik, mana orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga, mana orang-orang yang pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yaumul fasl miqatuhum ajma'in. Hari di mana seluruh manusia akan berkumpul semuanya. Akan dibedakan mana ahlul haq dan mana ahlul batil. Ahlul haq masiruhum ilal jannah. Tempat kembalinya ke dalam jannah, surga. Ahlul batil masiruhum ilan nar. Tempat kembalinya adalah di neraka. Wal qada, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memutuskan, ya, apa yang manusia perselisihkan dari perkara-perkara agama ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berikan keputusan atas apa yang telah mereka perselisihkan ketika, ya, mereka hidup di dunia. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya. Kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, agar setiap jiwa itu diberi balasan atas apa yang telah diusahakan. Kama qala fi kitabihi, sebagaimana firman Allah dalam kitabnya Jalla wa ala. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dalam surat Thaha ayat 74, 75, 76. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa yang datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berlumuran dengan dosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya itu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dan di dalam jahannam itu, ya, dia tidak mati sehingga istirahat dari azab, dan juga tidak hidup sehingga merasakan kenyamanan hidup. Tidak mati dan juga tidak hidup. Kesengsaraan yang luar biasa di dalam neraka jahanam. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila sholihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Adapun bagi orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala mukminan, dia beriman, qad 'amila sholihat, dan telah mengerjakan amal-amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul 'ula, maka bagi mereka ini di sisi Allah akan Allah tempatkan, ya, pada kedudukan derajat yang tinggi. Jannatu adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan Allah tempatkan di dalam jannatu adn, di dalam surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal berada di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa ba'd. Ya, kemudian beliau melanjutkan muqaddimahnya, ya, ini masih muqaddimah, ya. Fa ini ra'aitu an aktuba kitaban wajizan. Kata beliau, ya, aku berpandangan untuk menulis sebuah kitab yang ringkas. Yakunu tadhkiratan li nafsi wa amalan salihan ba'da mauti. Yang semoga dengan apa yang aku tulis ini bisa mengingatkan diriku. Ya, kadang ketika kita hendak memberi nasihat, pertama kali yang kita tujukan nasihat itu adalah kepada diri kita sendiri. Antum misalnya mau share nasihat, ya, jangan sampai antum share, belum pernah baca. Belum dibaca sudah di-share, belum dibaca sudah di-share. Ya. Ahlu sharing.
Orang-orang yang gemar sharing, share, tapi dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia share. Seharusnya apa yang hendak kita share itu, pertama kali yang membaca, yang mengambil manfaatnya, faedahnya adalah kita sebelum orang lain. Misalnya ada poster dakwah yang bagus kontennya, isinya. Sebelum kita share, kita resapi maknanya. Jadikan itu sebagai nasihat bagi diri kita sendiri sebelum kita menasihati orang lain dengan poster dakwah tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi di sini. Aku menulis kitab yang ringkas ini tadhkiratan li nafsi, sebagai bentuk peringatan bagi diriku sendiri. Wa amalan solihan ba'da mauti, dan semoga apa yang aku tulis ini membuahkan amal soleh yang bermanfaat setelah aku mati. Ketika kita share, niatkan seperti ini. Yang pertama kali mengambil manfaat dari apa yang kita share adalah diri kita, dan semoga apa yang kita share ini membuahkan amal soleh, pahala kebaikan yang akan kita petik setelah kematian kita. Fi dzikril mauti, kata beliau, untuk mengingatkan manusia akan kematian. Mengingatkan manusia akan kematian. Memang kita dianjurkan oleh Rasul SAW untuk banyak-banyak mengingat mati. Siapa yang hari ini sudah mengingat mati? Sinten? Jenengan sampun? Sudah. Apa yang kita ingat? Dagangannya, bisnisnya, utangnya barangkali. Gak lunas-lunas ya. Wah, sudah. Ini utang korban lagi. Ya. Yang diingat gimana sih cara memasak daging korban ini. Sampai bingung, mau masak apa? Gulai, tingkleng, sate. Wah, ini pada momen-momennya bersateria. Ya. Itu aja yang dipikirin. Mengambil porsi yang banyak dari apa yang kita pikirkan hanya sebatas urusan duniawi. Makan, minum, olahraga, shopping, kuliner, dan seterusnya. Ternyata sedikit sekali kita mengingat kematian. Padahal Rasul SAW, beliau memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat apa yang bisa memutus segala kenikmatan, yakni al-maut. Kalau sudah mati, tidak lagi bisa merasakan nikmatnya gulai kambing, sate kambing. Sudah tidak lagi bisa merasakan nikmatnya masakan-masakan tersebut. Perbanyak mengingat ini, yakni al-maut, kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim sering mengingatkan kita akan kematian ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Setiap jiwa. Dan kita semuanya memiliki jiwa. Dan semuanya bakal merasakan bagaimana rasanya kematian itu. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah mengatakan,
kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau bakal menjadi mayit, sebagaimana mereka pun juga akan menjadi mayit. Sama. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kata Allah, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelummu, wahai Rasul. Tidak ada yang hidup abadi. Seluruh manusia sebelummu itu tidak ada yang hidup abadi. Afa imitta fahumul khalidun. Maka jika engkau itu mati, apakah mereka itu akan kekal? Kalau engkau saja mati, padahal engkau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi dengan manusia selain? Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan datang menghampiri. Meskipun engkau bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh. Jika ajal telah ditetapkan menjemputmu, maka tidak ada lagi tempat untukmu bersembunyi. Pasti dia akan mencabut nyawamu. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang mana kalian itu lari darinya pasti akan menemuimu. Siapa yang tidak takut mati? Wonten. Angkat tangan yang tidak takut mati. Orang itu berusaha semaksimal mungkin untuk lari selamat dari kematian. Orang sakit, bagaimana caranya dia berobat untuk bisa sembuh dari sakitnya. Karena sakit ini bisa mengantarkannya kepada kematian. Ya. Semua orang secara tabiat takut akan kematian. Kita lari dari kematian. Sehingga kita benar-benar menjaga keselamatan diri kita. Ketika berkendara, pakai helm, ya, dan segala macamnya. Karena kita memang takut lari dari kematian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Meskipun engkau lari sejauh-jauhnya dari kematian, toh pada akhirnya kematian itu akan datang menjemputmu. Ya. Ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita akan kematian, bukan tanpa ya, bukan tidak ada tujuannya. Tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak ada ya, faedahnya, hikmahnya. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian? Ya, karena kematian itu kata Rasul hadhimul ladzat, memutus segala kelezatan dunia. Ya. Orang ketika dia mengetahui bahwasanya kelezatan dunia itu akan terputus dan sirna, maka dia akan bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Ya, dia tidak akan berlomba-lomba mengejar dunia. Dia hanya akan mengambil bagian dari dunia ini apa yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Apa yang bisa dia gunakan untuk meraih
kebahagiaan hidup di akhirat. Ya. Karena dia yakin, dia sadar. Apa gunanya kita berebut dunia ini? Ya. Harta dunia, halalnya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama dan berat hisab kita kelak di akhirat. Ini yang harus kita ingat. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama dan berat hisab kita kelak di akhirat. Ini kalau harta yang kita miliki halal. Tapi kalau ternyata harta yang kita miliki haram, maka harta itu akan menjadi azab bagi kita. Apalagi kalau harta itu banyak, maka akan semakin memperberat diri kita dalam hisab kelak di akhirat. Ya. Orang yang dia mengejar dunia, menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, semakin dia kejar dunia, semakin melalaikan dia dari kematian. Semakin orang mengejar dunia, semakin dia lalai dari kematian, semakin lalai dari kehidupan akhirat. Ibarat orang yang minum, orang yang haus, kemudian dia minum sebanyak-banyaknya, tapi yang diminum itu air laut. Bukan hilangnya dahaga yang dia rasakan. Justru semakin haus, semakin haus. Semakin dia minum, semakin haus. Semakin dia minum, semakin haus. Itulah orang yang mengejar dunia. Semakin dia mengejar dunia, semakin haus dia dengan dunia, semakin dia lalai dari kematian dan kehidupan akhirat. Oleh karenanya, perbanyak mengingat kematian akan menjadikan kita zuhud terhadap kehidupan dunia. Allah mengatakan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan, Allah siapkan di akhirat kelak. Dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan lupakan saja. Tapi yang menjadi prioritas utama kita adalah apa yang Allah sediakan di akhirat kelak. Itulah prioritas kita. Baik. Kemudian ketika orang itu menyadari bahwasannya dengan mengingat kematian itu akan menyadarkan kita bahwasannya kelezatan itu akan sirna, cepat atau lambat. Apapun kelezatan dunia, kenikmatan dunia, cepat atau lambat akan sirna dengan datangnya kematian. Dan setelah kematian datang, kelezatan sirna, kenikmatan hilang, dia yakin setelah itu apa yang telah dia lakukan di dunia akan dia pertanggungjawabkan. Karena kita mengimani adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Sehingga kita mengetahui hal ini, meyakini hal ini, kita akan berusaha mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin setelah kematian itu tidak selesai begitu saja urusan kita. Ternyata kehidupan kita yang sejati, yang hakiki itu baru dimulai setelah kita mati. Kalau orang-orang kafir tidak mengimani adanya hari perhitungan amal, hari pembalasan, mereka tidak beriman. Ya.
Kata mereka, banyak dalam Al-Quran disebutkan bagaimana orang-orang kafir itu mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tahu kematian itu ada. Karena mereka saksikan ada orang mati. Keluarganya pun ada yang mati. Tapi mereka tidak meyakini ada pembalasan amal setelah kematian itu. Mereka tidak meyakininya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 37, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya." Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, yang kami hidup, kami mati, selesai. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan sekali-kali kami tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka. Sehingga dimaklumi karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan, kemudian mereka pun dalam menjalani kehidupan ini seenaknya mereka sendiri. Seenaknya mereka sendiri. Ya. Berlomba-lomba mengejar dunia, berzina, membunuh, merampok, mencuri. Karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan amal. Kalau sudah mati selesai, perkaranya selesai, sudah. Sehingga berbagai macam bentuk kejahatan kriminal, kesyirikan terjadi. Ya. Karena memang mereka meyakini seperti itu. Sehingga mereka tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Kalau kita juga tidak mempersiapkan bekal menghadapi kematian, padahal kita meyakini adanya hari pembalasan, maka kita sungguh-sungguh merugi. Seperti orang-orang kafir tadi yang tidak meyakini adanya pembalasan. Bahkan keadaan kita jauh lebih buruk daripada mereka. Karena mereka tidak meyakini adanya pembalasan, sedangkan kita meyakininya. Tapi dalam mengarungi kehidupan ini sama. Ya. Larut dengan dunia. Tidak ada waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan perintahnya, bahkan menerjang larangan-larangannya. Ya, ini orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Baik, ini kata beliau, ya, sebagai bentuk mengingat kematian dan juga keadaan orang-orang setelah kematian datang kepada mereka. Dan di kitab ini nanti kita akan menjelaskan tentang hari kebangkitan seperti apa. Ya, kemudian surga, neraka, fitnah-fitnah yang akan terjadi dan tanda-tandanya. Yang beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukilkannya dari kitab-kitab para ulama. Ya. Insyaallah akan kita jelaskan bab demi bab. Ya. Yang semoga dengan kita mempelajari kitab ini, kita semakin banyak mengingat kematian, mengamalkan perintah Rasul SAW tadi, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu akan menumbuhkan keimanan, ketakwaan di dalam hati kita. Kita segera berbekal diri sebelum ajal itu benar-benar datang menjemput kita. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang pertama. Kata Imam Al-Qurtubi, bab an-nahyu an tamannil maut wa du'a bihi lidurin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan berangan-angan kematian, mengangankan kematian, dan berdoa meminta kematian karena maldorot yang menimpa harta dan juga jasadnya. Ya, ini bab yang pertama, bab larangan mengangankan kematian dan berdoa agar dimatikan karena maldorot, bahaya yang menimpa harta kita maupun jasad kita.
Ya, di sini kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan kematian. Lidurin nazala bihi, karena adanya madarat, bahaya yang menimpanya. Maksud bahaya di sini, dur, madarat, ya, ini umum, bisa madarat yang menimpa dunia kita maupun agama kita. Tapi kata para ulama, ya, dan berdasarkan hadis yang lain, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fid dunya. Janganlah salah seorang dari kalian menginginkan, mengangankan kematian karena adanya bahaya yang menimpanya fid dunya. Fi di sini as-sababiyah, karena perkara dunia, menimpa dunianya, bukan agamanya. Ini garis bawahi. Tidak boleh bagi seseorang mengangankan kematian karena musibah menimpa dirinya pada perkara duniawi. Baik menimpa hartanya, bangkrut misalnya, ya, atau utang seabrek misalnya, atau menimpa jasadnya, sakit yang luar biasa, ya, sakit yang parah. Ya, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minta mati. Ya. Ketika ada madarat yang menimpa dunianya. Dunianya ini luas. Bisa menimpa, ya, keluarganya, dirinya, badannya, hartanya, dan yang lainnya. Ya. Jadi larangan di sini yang rajih wallahu alam bisawab, haram. Meskipun sebagian ulama menghukumi makruh, tapi yang benar haram, tidak boleh dan berdosa. Ya. Ya, ini pendapat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hubairah, Ibnu Baz, dan juga Ibnu Utsaimin. Kenapa diharamkan? Ketika ada musibah menimpa badan kita, sakit yang luar biasa sakitnya, sakit parah. Tidak boleh ketika seorang mengalami sakit yang parah kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah istirahatkanku dari sakit ini, matikanlah aku saja. Tidak boleh. Meskipun dalam hati ataupun dia ucapkan, tidak boleh, haram. Ya. Kenapa? Kenapa hal ini tidak boleh, dilarang? Karena ketika orang itu mengangankan kematian karena musibah yang menimpa jasadnya, menunjukkan orang ini tidak ridho dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia bersabar. Dia wajib bersabar. Ketika dia mengangankan kematian, ya, ini menafikan sifat sabar. Ya. Kenapa? Ya, karena dengan bersabar itu, justru dosa-dosanya akan dihapuskan. Ya. Dengan bersabar, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa.
Jadi kewajiban orang ketika dia ditimpa musibah yang menimpa jasadnya atau hartanya, dia bersabar. Kenapa kita diperintahkan untuk bersabar? Karena dengan kesabaran itu banyak kebaikan yang kita akan dapatkan. Ya. Dengan bersabar itu takfirul khotoya, akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, kata beliau, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, kesedihan, kegalauan, ya, gangguan, rasa capek, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali dengan sebab itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ya, rasa sakit yang kita rasakan, semakin banyak dosa yang Allah ampuni. Kalau kita mengangankan kematian kemudian Allah matikan kita, padahal dosa kita banyak. Kita akan mati dengan membawa dosa selangit belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memutus kebaikan yang bisa terus mengalir. Dan kita tidak tahu ketika Allah wafatkan kita, setelah mati ini keadaan kita akan lebih baik dari sebelumnya atau justru lebih buruk. Ya, sekarang sakit stroke sudah nggak kuat. Ya Allah, matikanlah saya saja. Allah matikan, ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Kemudian dipukul, hancur. Ini kan musibah yang lebih a'zam, lebih besar. Ya. Ini. Dan dengan bersabar tadi ada balasan pahala luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ya, orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa kelipatan-kelipatan, tanpa perhitungan. Ya. Luar biasa. Ini kewajiban kita, bersabar. Ya. Sekeras apapun sakit yang kita derita. Ya. Kata Rasul SAW yang juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitabnya ini, beliau membawakan satu hadis lagi. Wa qala Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang dari kalian mengangankan kematian, imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan. Boleh jadi dia adalah seorang yang baik, seorang muslim yang baik, sehingga dengan jatah umurnya yang ada itu, sisa umur yang masih ada, bisa menambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Dan jika dia orang yang buruk perilakunya, orang yang jahat, semoga dengan jatah sisa umur yang masih dia miliki, dia kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah keduanya kebaikan? Ya. Ini. Tapi kata Rasul SAW, kalau misalnya, waduh, sudah enggak bisa ini, Ustaz. Ya. Karena jenengan tidak merasakan sakit yang aku rasakan. Jadi enggak tahu. Ini sudah luar biasa. Sudah enggak tahan lagi. Ya. Bagaimana solusinya? Tadi kita enggak boleh, minta mati enggak boleh. Padahal kita sudah enggak tahan dengan sakit yang kita rasakan. Solusi yang Rasul berikan, ya, doa. Di hadis yang pertama yang kita baca tadi, kata Rasul, fa in kana la budda mutamanniyan, kalau saja dia harus
mengangankan kematian, sudah tidak bisa lagi. Ya. Maka falyakul, kata Rasul, berdoalah kepada Allah, Allahumma, ya Allah. Ini dihafal. Boleh jadi kita akan menghadapi yang seperti ini. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khairan li, selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Maka natil wafatu khairan li, jika kematian itu baik bagiku. Ya. Karena kita tidak tahu setelah kematian ini baik atau buruk bagi kita. Sehingga kita berdoa dengan syarat. Boleh berdoa mempersyaratkan. Kalau baik silahkan. Kalau kematian itu baik, matikanlah ya Allah. Jika ternyata kehidupan itu lebih baik, jangan matikan. Nah, kita enggak minta mati juga, enggak minta hidup. Tapi kalau kematian itu baik, matikan. Kalau ternyata yang baik justru masih hidup, diberikan kehidupan lagi, maka jangan dimatikan. Jadi dengan syarat. Ya sudah hafal tadi? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya. Dihafalkan nanti. Bisa dicari di Google ya. Doa bukan doa mengangankan kematian ya. Ya nanti bisa dicari doanya ini. Bisa tanya nanti. Ya. Tapi ini bukan termasuk doa yang mustahab. Ya. Tidak disunahkan bagi kita untuk berdoa ini dalam doa-doa keseharian kita. Jangan. Ya, bukan doa yang dibaca setiap saat. Habis sholat, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Itu terus yang dilantunkan, gak pernah dilupakan. Ya, salah. Ya. Kewajiban kita itu bersabar ya. Ketika ada musibah, kewajiban kita bersabar. Adapun doa ini khusus bagi orang yang memang dia sudah berada pada posisi yang sulit. Ya. Dan dia sudah berat menjalani hidup. Ya. Dia lantunkan doa ini. Dia lantunkan setiap hari. Ya. Kalau kemudian Allah juga tidak mematikan dia, berarti kehidupan ini lebih baik baginya. Kalau ternyata Allah wafatkan, berarti ya, kematian itu lebih baik baginya. Ya. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak boleh ya memohon berdoa pada Allah untuk mematikan kita di saat musibah menimpa kita dalam dunia kita, jasad kita, harta kita. Ya, tidak boleh. Ya, kenapa? Di antara alasannya dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengomentari hadis Anas tadi. Ya, beberapa sebab kenapa kita tidak boleh mengangankan kematian ketika musibah menimpa kita. Yang pertama tadi, ya, karena orang ketika menginginkan kematian, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ada ketidakridhoan. Menolak apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Padahal kewajiban kita itu bersabar. Kemudian yang kedua, ketika kita mengangankan kematian, maka itu akan melemahkan jiwa kita. Menjadikan kita malas. Ya. Sehingga jiwa kita semakin hari semakin melemah.
Ya, sudah tidak ada lagi usaha bagaimana caranya untuk mengambil sebab-sebab syar'i. Kalau sakit ya berobat dan seterusnya. Kalau kita menganggap kematian akhirnya tidak ada lagi usaha. Sehingga malas, lemah, semakin lemah jiwa kita. Ya, kemudian yang ketiga, orang yang mengangankan kematian adalah orang yang jahil. Ya. Karena kita tidak tahu setelah mati nanti apa yang akan terjadi pada diri kita. Boleh jadi ya, setelah kematian itu lebih buruk daripada keadaan kita yang sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir, kematian itu akan memutus dari amal soleh. Padahal 1 detik, 2 detik, 3 detik itu bisa membuahkan pahala. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bacaan ini boleh jadi yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita manfaatkan meskipun hanya beberapa menit. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Boleh jadi amal yang sedikit yang kita lantunkan di saat-saat kita kritis itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Ini diantara sebab kenapa mengangankan kematian dari musibah yang menimpa jiwa kita, harta kita, perkara duniawi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban bagi kita ketika musibah menimpa kita, menimpa dunia kita, adalah kita bersabar. Dengan bersabar, maka banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan ada satu doa yang harusnya sering kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu-waktu yang mustajab khususnya. Ya. Rasul SAW sering berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini menambah kebaikan bagiku. Dan jadikanlah kematian tempat istirahat dari segala keburukan. Ya, jadikanlah kehidupan ini ya, menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku nanti tempat istirahatku dari segala keburukan. Ya, ini penggalan doa dari doa yang dilantunkan oleh Rasul. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Terus waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ini doa yang agung sekali. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, yang agamaku ini merupakan ya, poros dari segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah kehidupan duniaku di mana aku berusaha mencari ma'isyah, bekerja di dalamnya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah perbaikilah akhiratku, yang akhirat itu tempat kembaliku kelak. Kemudian Rasul melanjutkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya, ini nanti bisa dicari doanya, dihafalkan. Kalau tidak hafal, dibaca. Ya, sekarang mudah insya Allah, bisa disimpan di HP, kemudian dibuka, dibaca. Dibaca setiap hari, insya Allah hafal dengan sendirinya. Cara menghafal doa itu, amalkan.
Meskipun ketika kita mengamalkan dengan membaca. Ya. Kalau dihafalkan gini, ini sekarang hafal. Tapi kalau nggak diamalkan lupa. Ya. Banyak sekali doa-doa kebaikan yang Rasul telah contohkan kepada kita. Tinggal kita amalkan. Ya, sebenarnya sudah cukup doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk kebaikan dunia kita. Ya. Meskipun kita juga boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Tapi alangkah baiknya kita mencukupkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Karena Rasul diberikan jawami'ul kalim. Ya, perkataan yang ringkas tapi syarat akan faedah. Dan tidak mungkin Rasul berdoa kecuali di dalamnya ya, mengandung kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga bab yang telah kita bahas tadi, meskipun belum selesai sebenarnya, dan masih ada lanjutannya. Kalau tadi musibah yang menimpa dunia kita, ya, kita tidak boleh mengangankan kematian, meminta kematian. Kalau musibah menimpa agama kita, apakah kita juga tidak boleh mengangankan kematian? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala bentuk bahaya dan musibah yang menimpa dunia dan agama kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.